Saya mengajak partai-partai yang lain, mari kita bersama-sama bergabung mendukung Pak Prabowo. Khususnya bagi partai-partai yang sampai hari ini belum memutuskan siapa calon yang didukung. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mengajak, mari kita memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, berikan kesempatan kepada beliau dengan segala pengalaman, pengetahuan yang beliau miliki, yang menurut pendapat saya dibandingkan dengan calon-calon yang lain yang kita dengar namanya sekarang, beliau adalah tokoh yang jauh lebih mumpuni, lebih mampu untuk memimpin bangsa dan negara kita 5 tahun yang akan datang, 2024-2029. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjuk pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra sebagai tim pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi gugatan sengketa pemilu yang diajukan paslon lain ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal tersebut dibenarkan oleh Yusril yang juga Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran. Nantinya, surat kuasa tersebut bakal diberikan Prabowo kepada dirinya. Nantinya tim pembela Prabowo Gibran bakal menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta maupun tempat-tempat lain. Tim terdiri atas 14 orang advokat yang diketuai oleh Yusril Iza Mahendra. Tim sudah dan sedang bekerja menghadapi gugatan-gugatan tersebut. Ia menyampaikan tim kampanye nasional atau TKN kini sedang menyiapkan surat keputusan pembentukan tim pembelaan khusus untuk sidang di MK, yakni terdiri atas tim penasihat, tim pengarah, dan tim pembela. Pembentukan itu, kata Yusril, sebagai tindak lanjut atas wacana yang dikembangkan oleh kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ia menjelaskan mereka masih menunggu pengumuman resmi KPU tentang hasil Pilpres baru dapat memutuskan apakah akan mengajukan permohonan ke MK atau tidak. Dijelaskan Yusril, sengketa hasil Pilpres itu sejatinya adalah sengketa antara paslon yang kalah dengan KPU. Objek sengketanya adalah keputusan KPU tentang perolehan suara masing-masing paslon yang nantinya akan dijadikan acuan MPR untuk melantik paslon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024 hingga 2029. Ya, nanti kita lihat kecurangan kan tidak bisa diucapkan, tapi harus dibuktikan. Karena prinsip dalam hukum kita itu kan siapa yang menuduh dia harus membuktikan kan. Seperti 5 tahun yang lalu juga kan dikatakan bahwa Pilpresnya penuh kecurangan, tapi kita minta dibuktikan di persidangan Mahkamah Konstitusi dan sampai selesai tidak dapat membuktikan. Jadi saya memang sudah hampir dipastikan akan menjadi ketua tim pembela Pak Prabowo Gibran dalam sidang Mahkamah Konstitusi nantinya, sekiranya ada perkara yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Walaupun saya pribadi sebenarnya lebih menghendaki pemilu ini berlangsung secara damai, dan alhamdulillah sampai sore ini damai, tidak terjadi insiden apa-apa, dan quick count sudah muncul walaupun belum dapat dikatakan final. Semoga saja bahwa real count-nya nanti tidak terlalu bergeser jauh daripada quick count yang sudah diumumkan sekarang. Dan kalau memang perbedaan itu sedemikian jauhnya, walaupun dalam Pilpres itu tidak seperti Pilkada ya. Kalau Pilkada itu ada batas sekian persen itu tidak boleh dibawa ke MK, tapi di Pilpres bisa aja. Tapi kalau perbedaan sudah begitu jauh ya, untuk membuktikan terjadinya salah hitung, kecurangan dan lain-lain, itu saya kira memang agak sulit dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Ya. Mungkin pesan apa yang disampaikan untuk pemimpinan pesan saya ya kepada kedua pasangan calon, ya kalaulah ini kedua beliau memperoleh kemenangan, mudah-mudahan menerimanya dengan rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, dan
jauh daripada sikap ria, apalagi sikap takabur. Dan saya yakin Pak Prabowo dan Pak Gibran orangnya bukanlah orang yang takabur, orang yang ria dan sombong, yang mudah-mudahan tetap dengan rendah hati dan tawadu sekiranya memperoleh kemenangan. Dan begitu juga kepada kompetitor atau saingan dalam pilkada ini, dalam pilpres ini, juga beliau menghormati dan tetap menjaga persahabatan dan persaudaraan bagi semuanya. Jadi kalah menang dalam pilpres, dalam pemilu itu adalah hal yang lumrah dan biasa saja. Ya, nanti kita buktikan di persidangan. Bang Rey, soal sama koalisi dalam proses hukum ini Dengan 03. Iya, Nah, ini salah satu seperti apa? lawyernya 03. Oh, Ini gitu. Bu Seli ini adalah tim hukum di 03. Beliau adalah LO-nya yang mengkomunikasikan kita dengan tim hukum 03. Jadi kita selalu komunikasi melalui LO-nya Ibu Seli ini. Berarti tadi rapat bareng Pak Anies dan Caimin itu dihadiri sama beliau. Tadi nggak dihadirin 03. Oke. Karena ini setelah selesai, tiap hari ada informasi dari kami sampaikan ke Bu Seli, lalu nanti ada informasi dari 03, informasikan kita sampaikan ke kami. Komitmen sudah didapatkan berarti antara 1 dan 3 akan. Kami sudah komunikasi sejak lama. Komunikasi sejak lama dengan 03. Komitmennya akan sama-sama memperjuangkan masalah dugaan Ya. kecurangan ini. Kami akan mengungkap fakta kecurangan ini dan sama-sama niat yang sama adalah supaya pemilu ini berintegritas dan menghasilkan pemilu yang jujur. Bang Ari, fakta yang ditemukan sama-sama antara 01 dan 03 apa misalnya yang Mereka menemukan fakta yang sama, misalnya tentang kepala desa. Mereka juga menemukan fakta itu, ada intimidasi kepala desa. Mereka banyak dapat di Jawa Tengah tuh, intimidasi kepala desa. Lalu pencoblosan yang di 02 itu mereka juga banyak dapatkan tuh, ya. Tapi intimidasi ini dilakukan oleh aparat atau apa? Masif dan terstruktur. Jadi semua pihak dilibatkan. Itulah kenapa ini menjadi pelanggaran serius dan ini betul-betul pemilu yang menurut kita pemilu yang paling curang saat ini. Karena ini dilakukan secara masif dan betul-betul terstruktur dari atas sampai ke bawah yang bekerja. Pak Ari, apakah yakin akan diproses oleh penyelenggara pemilu? Sementara kita tahu THN pernah mengirimkan 2 surat ke KPU dan 1 surat ke Bawaslu dan tidak diproses. Ya. Nah, itu bagus. Pertanyaan itu bagus. Jadi kita tolong kawan-kawan media membantu juga mempertanyakan semua surat-surat dan laporan kita ke Bawaslu. Apa dasar dan alasan mereka tidak memproses atau lambat memproses atau menghasilkan hasil yang tidak maksimal. Silakan kawan-kawan tanyakan kepada Bawaslu. Tapi karena kami ini adalah tim hukum, domain kami hanya di bidang hukum, ya kami akan fokus di situ. Sedangkan tadi bidang politik, bidang yang lain tadi sudah disampaikan oleh Capres dan Cawapres.